Dengarkanlah, ada manusia yang dilahirkan bukan untuk hidupnya sendiri. Ada yang dilahirkan hanya untuk menuntaskan janji semesta. Dan kadang, ia bahkan tidak punya pilihan. Dialah Shihandi. Manusia yang hidup di antara dua dunia. Laki-laki dan perempuan. Manusia dan senjata. Korban dan algojo. Sebuah kehidupan yang lebih mirip takdir daripada kebebasan. Kadang, kita bertanya, apakah hidupku ini benar-benar pilihanku? Atau aku hanya menjalani sisa-sisa cerita orang lain? Ada orang yang hidup di bawah bayang-bayang orang tua. Ada yang tumbuh dengan luka masa lalu membawanya hingga dewasa. Ada pula yang terus-menerus dihantui oleh sebuah janji atau dendam yang tidak pernah ia buat, tapi harus ia tanggung. Shihandi adalah simbol dari itu semua. Sebuah jiwa yang lahir kembali untuk menuntaskan sesuatu yang dulu belum selesai. Sebelum ia bernama Shihandi, ia adalah Amba, putri dari Kasi. Ia jatuh cinta pada Raja Salwa. Tapi Bhisma, Panglima Hastina, datang dan menculiknya dalam sayembara. Amba menolak Bhisma. Ia kembali kepada Salwa. Tapi Salwa menolak. Engkau sudah disentuh kehormatan Bhisma. Ia kembali pada Bhisma, memohon agar ia dinikahi. Tapi Bhisma bersumpah brahmacarya, tidak menikah seumur hidup. Hidup Amba hancur. Cintanya hilang, kehormatannya tergadai, martabatnya terinjak. Dan sejak saat itu, hanya ada satu kata dalam dadanya. Dendam. Amba bertapa, berdoa, memohon. Dan sebelum tubuhnya terbakar dalam api, ia bersumpah, dalam kelahiran berikutnya, aku akan menjadi sebab kehancuran Bhisma. Waktu berjalan. Di kerajaan Pancala, lahirlah seorang bayi perempuan. Namanya Shikandini. Raja Drupada, ayahnya, mendapat suara gaib. Inilah kelahiran kembali Amba. Inilah sebab jatuhnya Bhisma. Tapi Drupada tahu, seorang perempuan tak akan bisa menjatuhkan Bhisma di medan perang. Maka Shihandini dibesarkan sebagai laki-laki, dilatih sebagai satria, dinamai Shihandi. Namun, di dalam dirinya, suara Amba masih berbisik, engkau adalah aku. Luka ini adalah luka kita. Dendam ini adalah nafas kita. Di zaman sekarang, banyak orang yang merasa menjadi Shihandi bukan soal lahir sebagai laki-laki atau perempuan, tapi soal identitas, soal siapa aku sebenarnya. Ada anak muda yang dipaksa kuliah di jurusan yang tidak ia sukai. Ada yang menikah demi menutupi malu keluarga, bukan karena cinta. Ada yang bekerja keras siang malam, bukan untuk dirinya, tapi untuk membuktikan sesuatu pada orang tuanya yang dulu meremehkan. Hidupnya bukan miliknya. Ia hanyalah perpanjangan dendam, perpanjangan luka, perpanjangan ekspektasi. Bukankah itu juga Shihandi? Shihandi menikah. Tapi istrinya kabur, karena tahu Shihandi bukan laki-laki sepenuhnya. Drupada panik, rahasia terbongkar.
Namun di hutan, Shikhandi bertemu seorang yuksha, makhluk gaib. Sang yuksha berbelas kasih, memberikan kejantanan padanya. Sejak saat itu, Shikhandi benar-benar menjadi laki-laki. Seolah semesta berkata, "Kau tak boleh mundur. Engkau lahir bukan untuk mencari diri. Engkau lahir untuk menyelesaikan dendam Amba." Perang besar pun tiba. Kurukshetra bergemuruh. Bhisma berdiri di garis depan tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Hari demi hari, ribuan prajurit tewas. Tak ada yang mampu menumbangkannya. Krishna tahu. Ia berbisik pada Arjuna, "Biarlah Shikhandi berdiri di depanmu." Bhisma tak akan mengangkat senjata melawannya. Karena di mata Bhisma, Shikhandi adalah hamba. Dan disitulah takdirnya akan berakhir. Arjuna menarik busurnya. Anak panah meluncur. Bhisma roboh. Tubuhnya tertancap ratusan panah, terbaring di ranjang besi tajam itu. Dan di tepi medan perang, Shikhandi berdiri. Diam, tanpa sorak kemenangan, tanpa tawa. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, ini bukan kemenanganku. Aku hanya alat semesta. Shikhandi mengajarkan satu hal, bahwa luka yang tidak selesai bisa melintasi kelahiran, bahwa dendam yang tak dilepas bisa menjadikan seseorang bukan lagi manusia, tapi sekadar alat takdir. Dan di dunia modern, banyak dari kita yang masih menjadi Shikhandi. Kita hidup dengan amarah pada masa lalu. Kita bekerja, menikah, bahkan memilih jalan hidup hanya untuk menyelesaikan dendam yang bukan milik kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup atau kita hanya menjadi Shikhandi, alat dari luka lama yang belum selesai? Bayangkan seorang ayah yang dulu miskin, diremehkan tetangga, anaknya tumbuh besar, lalu dipaksa jadi dokter atau insinyur. Bukan karena si anak ingin, tapi karena sang ayah ingin membuktikan sesuatu pada dunia. Sang anak pun hidup sebagai Shikhandi, mewarisi dendam orang tuanya. Atau seorang perempuan yang dipaksa menikah hanya karena keluarga takut malu. Ia mengorbankan hidupnya demi menutup luka lama keluarga. Atau kita sendiri yang sering menghabiskan waktu mengejar validasi orang lain bukan karena kita ingin, tapi karena ada Bhisma di masa lalu yang ingin kita kalahkan. Shikhandi bukan sekadar prajurit. Ia adalah simbol bahwa manusia bisa hidup dalam dua wajah, dua dunia, dua takdir. Dan bahwa luka yang tak pernah dimaafkan bisa berubah menjadi bayangan yang menelan seluruh hidup. Hari ini, mungkin kita tidak sedang berperang di Kurukshetra, tapi kita tetap memanggul panah-panah dendam. Kita tetap mencari Bhisma kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin menjadi Shikhandi selamanya atau berani melepaskan agar kita bisa hidup sebagai diri kita sendiri? Selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa damai.